Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Damai sejahtera dan sukacita dilimpahkan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Saudaraku, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Malam yang indah ini saudara, di malam yang damai, yang diberkati Tuhan ini, mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang selalu mengasihi kami. Malam ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Berikan kami pengertian untuk kami mengerti firman-Mu dengan benar Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan diberkatilah setiap pribadi dimanapun setiap anak-anak-Mu ada yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita buka Yakobus 1 ayat 5. Firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini saudara, selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan selalu menghadapi yang namanya masalah dan tantangan. Bahkan tidak jarang saudara kita menghadapi situasi-situasi yang begitu sulit. Kita bisa kebingungan dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Saat-saat seperti itu saudara, kalau kita menggunakan hanya kepintaran kita sendiri saja, yang mana begitu terbatas, kita bisa saja salah langkah, kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Itu sebabnya penting untuk kita meminta hikmat, yaitu pengertian yang daripada Tuhan, supaya kita mengerti apa yang mesti kita lakukan dan keputusan-keputusan apa yang mesti kita ambil di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat, saudara. Hikmat dari Tuhan itu merupakan tuntunan Tuhan yang tentunya sesuai dengan firman kebenarannya. Hikmat dari Tuhan itu membuat kita mengerti, saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam segala kondisi di hidup kita. Hikmat dari Tuhan memberi kita pengertian untuk kita mengenal Dia dengan benar. Ayat renungan kita pada malam hari ini mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa sepintar dan sehebat apapun kita sekarang, saudara, setiap kita sesungguhnya memerlukan hikmat Tuhan. Tidak hanya untuk sehari dua hari di dalam hidup kita, melainkan setiap hari di hidup kita, kita perlu hikmat Tuhan. Itu sebabnya penting bagi kita untuk merendahkan hati kita, bahkan merendahkan diri kita. Kita datang kepada Tuhan meminta hikmat yang daripada Tuhan setiap hari. Di dalam surat-suratnya Rasul Paulus beberapa kali mengatakan bahwa dia berdoa meminta hikmat untuk jemaat Tuhan. Kita bisa melihat di Efesus 1 ayat 17, di sana tertulis, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus
yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Di Kolose 1 ayat 9 dan 10 di sana tertulis, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Haleluya. Malam hari ini saudaraku, seperti apapun situasi di hidupmu saudara, seperti apapun tantangan hidup yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber hikmat kita, dan mintalah hikmat dan wahyu dan pengertian daripada Tuhan saudara. Ingat dikatakan di ayat renungan kita malam hari ini bahwa Bapa kita adalah Bapa yang murah hati saudara, dan Dia tidak membangkit-bangkit. Sebab itu mintalah kepadanya, mintalah hikmat dan pengertian, supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak dan maunya Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari saudara, supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tetap ada di dalam track-nya Tuhan, supaya kita mengambil keputusan-keputusan yang benar dan tepat dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan percayalah saudaraku, dalam anugerah Tuhan, ketika kita meminta yang berkenan di hadapannya, yang sesuai dengan kehendaknya, kita akan menerimanya saudara. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang setia, malam hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaanmu dalam hidup kami Tuhan. Malam ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami meminta hikmat kepada Engkau. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu. Kami perlu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Roh hikmat dan pengertian untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami tidak salah langkah, biar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, biar kami tetap ada di dalam track-Mu Tuhan. Bapa, diberkatilah setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau menjamah mereka Bapa. Biarlah Engkau memberi mereka kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap area di dalam hidup mereka, di dalam pekerjaan, bisnis, dan karir mereka Tuhan. Biarlah Engkau bermurah hati, membawa mereka alami kemenangan yang daripada Engkau, membawa mereka alami keberhasilan yang daripada Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati keluarga, rumah tangga, anak-anak-Mu Tuhan. Anugerahkanlah kerukunan, anugerahkanlah sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Engkau. Diberkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Biarlah Engkau menganugerahkan umur yang panjang, mereka sehat sempurna dalam anugerah-Mu demi nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit kelemahan tubuh. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, bagi mereka yang sedang menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan, apapun itu yang sedang mereka hadapi Tuhan, biarlah Engkau bekerja dengan ajaib dalam kehidupan mereka malam hari ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib dalam nama Yesus Tuhan. Pertolongan Engkau nyatakan ya Bapa. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di hidup mereka.
demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami akan beristirahat, berbaring tidur Tuhan. Biarlah Engkau menjaga melindungi kami di sepanjang istirahat kami Bapa. Kami boleh bangun besok pagi dengan kekuatan, kesehatan, menerima rahmat dan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa, saudara. Ingat bahwa saudara dan saya memiliki Tuhan yang mengasihi kita, yang murah hati. Jangan ragu untuk meminta kepada Dia, saudara. Ketika kita meminta hikmat dan pengertian yang daripada Dia, maka sesungguhnya kita meminta sesuatu yang berkenan kepadanya, sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dan firman Tuhan katakan apabila kita meminta hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Mintalah hikmat Tuhan setiap hari dalam hidup kita, saudara, biar kita tetap ada di dalam jalan Tuhan setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.